semakin banyak ya yang masuk paru, karena memang kebutuhannya di Indonesia itu dari kalau tidak salah tuh kebutuhan Indonesia tuh tahun berapa ya saya lupa, 2.500 dokter paru di Indonesia, tapi yang lulus yang baru menjadi dokter paru baru sekian ratus, dan juga penyebaran dokter paru juga belum merata. Nah, karena memang penyakit paru yang tadi sudah saya bilang terus berkembang, jadi paru sekarang tidak hanya berbicara tentang infeksi saja, tapi juga ada penyakit non infeksi paru. Nah, contohnya seperti itu ya, kanker atau penyakit paru kerja dan lainnya. Nah, maka dari itu juga kebutuhan dokter paru di Indonesia itu akan terus meningkat pasti setiap tahunnya. Bahkan mungkin di daerah di luar Jawa ya masih sangat kurang dokter parunya. Dan itu mungkin bisa jadi peluang teman-teman yang berminat melanjutkan pendidikan dokter paru. Karena insya Allah untuk rekomendasi daerahnya pasti masih banyak dibutuhkan juga gitu. Kalau di kota-kota besar mungkin sudah banyak yang berpeluang, tapi kalau di kota-kota kecil masih belum begitu banyak ya. Oke. Jadi itu ya. Nah, ini persiapan untuk join PPDS secara umum ya. Jadi kita harus meluruskan niat dulu. Nah, niat kita itu apa? Ya niat kita pertama ya pasti kita tujukan kepada Sang Pencipta ya, Khalik ya, pada Allah ya. Niat kita lurus dulu, kita niat mau belajar, mau menjadi dokter yang amanah untuk diri sendiri dan juga untuk banyak pasien, banyak masyarakat. Nah, jadi niat ini harus benar-benar lurus banget. Jangan ya intinya niat utamanya itu. Kalau mau niat lainnya mungkin ada yang mau cari jodoh atau misalkan pengen gengsi-gengsian tuh ya jangan deh. Maksudnya niat pertama itu harus harus emang murni, kita tulus dari hati pada Sang Pencipta. Kita memang ingin sekolah untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat. Itu yang selalu saya pikirkan, maksudnya dari awal ya, lurus ya kita pengen menjadi lebih bermanfaat. Dan juga tentunya kita sebagai seorang dokter juga pasti ya dalam tanda kutip seperti ini, kita sekolah sudah menghabiskan biaya yang cukup banyak ya. Nah, mungkin ya sebagian dari kita ada yang berpikir gimana caranya balik modal kalau cuma jadi dokter umum. Nah, mungkin itu ya. Nah, mungkin banyak yang sempat terbesit seperti itu. Ya saya juga sih, jujur aja saya sempat terbesit pikir seperti itu. Nah, ini teman-teman kalau yang memang minatnya kurang di misalkan di bisnis, kemudian entrepreneur lah, maksudnya di entrepreneur kurang atau kira-kira susah. Nah, memang jadi dokter umum sekarang kalau hanya murni mengandalkan pekerjaan saja ya, kalau misalkan hanya di klinik, maksudnya statusnya sebagai pegawai biasa saja, itu memang dalam tanda kutip kurang ngangkat ya, maksudnya itu ya. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, saya tidak perlu menceritakan detail. Nah, memang tujuan itu juga pasti kadang suka ada pertanyaan juga, pengen PPDS ya, pengen meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik lah. Itu memang benar adanya seperti itu, karena itu adalah jawaban yang jujur juga kalau menurut saya. Jadi itu sih kalau salah satu ibaratnya juga salah satu usaha kita untuk meningkatkan taraf hidup. Tapi memang proses di PPDS ini itu sangat berat ya. Maksudnya memang saya melihat mungkin dokter spesialis Parama ini ya betul-betul ya, maksudnya mereka bisa kelihatan santai-santai, terus bisa hidupnya mungkin tentram lain-lain lah. Tapi memang karena memang sebelumnya peluang mereka untuk masuk, pertama sejak persaingan di awal tuh susah, dan ketika sudah masuk mau keluar pun juga susah gitu ya. Jadi memang ini balik lagi meluruskan niat, kita ingin menjadi seperti apa. Terus yang kedua kita lihat rajin pantau info PPDS di program studi yang kamu inginkan. Nah, jadi kita harus tahu ya,
Nah, misalkan kita mah ya kita di sini ya mau paru. Nah, sebetulnya PPDS dimanapun itu sama saja sebetulnya. Artinya outcome-nya kita pengen menjadi dokter spesialis paru. Nah, cuma itu univnya mau di mana. Nah, itu ya. Mungkin yang menjadi perbedaan adalah beberapa fasilitas mungkin ada yang belum lengkap. Mungkin paling lengkap di Rumah Sakit Persahabatan ya, di UI itu paling lengkap karena memang center utamanya yang pertama kali ada paru di situ. Tapi ya itu monggo, maksudnya disesuaikan lagi karena memang spesialis itu bukaannya itu rata-rata bisa setahun tuh 2 kali bukan, ada yang sampai 3 kali, dan juga sekalinya apalagi paru ya, paru sekarang tuh booming banget, maksudnya dari UNAN aja yang daftar periode sekarang ini itu ada 17 orang, padahal di paru estimasi diterima itu kalau angkatan saya kemarin cuma 3 orang yang diterima, tapi sekarang nggak tahu ya berapa, tapi memang jumlah yang diterima itu biasanya juga nggak begitu banyak. Bahkan sekarang paru mungkin angka persaingannya tuh bisa dibilang semakin tinggi karena peminatnya juga semakin banyak, karena mungkin banyak yang berpikiran ini prospektif gitu, tapi juga harus ada pertimbangannya ya kenapa gitu. Nah, ini pantau info PPDS itu saya biasanya lihat di website saya buka, waktu itu saya buka mana aja, USU saya lihat, UNAN saya lihat, kemudian UI, lain-lain saya lihat, keywordnya cari aja di Google PPDS UI, PPDS UB, PPDS UNAN. Nanti kalau emang sudah dekat dengan waktu pendaftaran, pasti mereka ada infonya di situ. Pokoknya cari aja, karena memang kalau nunggu di sosmed itu nggak mesti ada gitu. Dan bahkan banyak yang sudah tahu infonya itu ngumpet-ngumpet aja, diem-diem aja gitu ya. Teman-teman tentu harus aktif ya, ini tujuannya mana. Kalau aku sih yang penting univ itu di mana aja, kita di situ niat mau belajar gitu. Kalau kita univnya udah univ sebaik apapun, kalau emang kita di situnya nggak mau belajar, ya sama aja kita nggak dapat apa-apa gitu. Oke. Nah, terus persiapkan persyaratan yang harus dimiliki. Nah, nanti teman-teman setelah buka info PPDS di masing-masing prodi, maksudnya di PPDS di prodi di univ manapun itu nanti dilihat ada namanya persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum itu apa aja? Misalnya persyaratan umum ya kayak berkas-berkas kayak ijazah gitu ya. Kayak ijazah tuh harus ada legalisir, terus nilai UKDI itu juga jangan sampai hilang ya, fotokopi yang banyak. Terus kalau saya sih semua berkas-berkas penting tuh saya scan. Jadi sewaktu-waktu kalau butuh tinggal print aja. Nah, terus ada juga sertifikat akreditasi, lain sebagainya, dan sertifikat pelatihan, seminar, webinar itu kumpulin aja. Pokoknya semua kertas berharga itu kita scan, kita kumpulkan. Nah, nanti baru kita lihat waktu pas pendaftaran apa aja tuh yang dibutuhkan. Nah, nanti persyaratan khusus tuh ada lagi. Kalau persyaratan khusus biasanya kalau di paru persyaratan khusus itu kalau di UNAN itu nggak ada ya persyaratan khususnya, usia paling ya, usia tidak lebih dari 35 tahun, terus usia saat daftar ya, terus ada juga bebas narkoba gitu-gitu ya. Tapi kayak persyaratan khusus yang sulit itu mungkin kayak misalkan harus punya pengalaman kerja berapa lama, berapa tahun, terus apakah internship dihitung pengalaman kerja atau tidak. Nah itu contohnya ya kayak di mana di universitas lain ya ada pengalaman kerja gitu, sama harus cari rekom dari dokter spesialis yang mengajar di S1. Nah itu pokoknya harus diperhatikan banget, dan kalau bisa memang teman-teman tuh udah punya catatan, misalkan di UNAN, UNAN syaratnya tuh ini, di UI syaratnya ini, di Brawijaya syaratnya ini, di Erlangga syaratnya ini, dicatat semua, teman-teman bikin catatan sendiri, karena kurang lebih persyaratan itu dari tahun ke tahun itu sama, bahkan pandemi ini terhitung syarat menjadi agak lebih ringan, kayak kemarin misalkan ATLS pas masih tutup tuh, di prodi apa ya, aku lupa tuh, ya kayak bedah ya pokoknya. Jadi di univ mana ya, aku lupa. Nah itu ATLS tuh boleh, misalnya udah expired silahkan, nggak apa-apa, yang penting punya, atau kalau belum ATLS juga nggak apa-apa gitu. Jadi ada
syarat yang diperingan juga biasanya pas lagi pandemi ini. Tapi yang penting tetap dipantau, rajin memantau aja sih kuncinya ya. Nah, terus ada lagi kita harus belajar 3 komponen yang penting. Nah ini komponen penting ini ya nggak semuanya sih ya. Maksudnya yang sering dijadikan ujian pada saat PPDS. Ujian yang pertama itu apa? TPA dan bahasa Inggris itu sering diujikan di awal ujian UNIF ibaratnya ya. Ada ujian UNIF, ada ujian prodi. Nah, ujian UNIF itu ada yang cuma TPA doang, ada yang sama bahasa Inggris juga. Nah, TPA ini soalnya kayak apa ya? TPA mungkin teman-teman bisa lihat, bisa kalau aku kemarin belajarnya itu dari buku TPA, ya buku TPA itu beli aja, maksudnya bukunya mau yang judulnya apa aja sama aja, belajarlah di situ. Nah, gimana aku belajar TPA? Jujur aku belajar TPA kemarin itu waktunya cukup singkat ya. Jadi memang selesai intensif itu bulan September. Oktober itu memang baru rencana mau ya berpikiran sekolah nggak ya. Oktober ya udah Oktober cobalah cicil-cicil kita belajar dulu. Nah di situ ya aku belajarnya, aku hanya belajar dari waktu itu 2 buku. Satu buku masing-masing satu buku itu aku ulang 3-5 kali. Jadi aku nggak begitu pakai banyak bahan. Aku cuma ya 2 buku itu ya diulang ya, sambil lihat kunci nggak apa-apa, diulang. Nah lama-lama jadi kayak terbiasa. Oh soalnya ternyata begini. Nah jadi nanti tahu, karena memang jujur TPA itu kalau mau dipelajarin kayak misalkan apa aja sih daftar sinonim, apa aja daftar antonim, apa aja rumus-rumus matematika yang sering keluar, kita nggak bakal tahu apa aja. Jadi ya udah kayak tanda kutip hoki-hokian gitulah. Semoga yang pernah dipelajari ya keluar gitu. Tapi nanti lama-lama akan termindset sendiri bagaimana cara mengerjakan kalau memang sering diulang-ulang. Terus bahasa Inggris itu aku ada aplikasinya. Mungkin nanti aku bisa share di grup ya aplikasinya apa yang aku pernah pakai untuk belajar. Jadi ada aplikasi ya di Android itu enak deh buat belajar TOEFL. Nah, TOEFL di sini bahasa Inggris ya pakai hitungannya takarannya TOEFL ya. Itu kalau yang tertulis sih sebenarnya banyak sebutannya lebih dari 450 ya. Mungkin banyak yang masih prodi. Itu sama di paru-paru itu rata-rata 450 atau ada juga yang lebih dari 500. Nah, tapi realitanya adalah pesaing kita. Jadi waktu aku lihat di pesaingku itu rata-rata nilai TOEFL di atas 500 semua. Jadi ya kayak angka 450 tuh kayak hanya sebatas angka gitu loh. Jadi kalau misalkan nilai kita 480, oke lah kita lulus secara ini. Tapi ketika dibandingkan dengan teman-teman kita nilainya yang 520, 530, 500 berapa. Nah, kan ya udah berarti kita harus punya target. Kalau target 450, pokoknya target TOEFL itu kalau saranku lebih dari 500. Kalau udah nyoba berkali-kali belum lebih dari 500 ya berarti terus latihan bisa biar sampai 500 gitu. Kalau aku kemarin kayak gitu, aku coba sampai 500 dapat berapa kali, terus udah Bismillah aku coba ikut tes TOEFL, alhamdulillah nilainya bisa dapat 500 ke atas. Dan aku juga sebenarnya aku bahasa Inggrisku tuh juga tergolong apa ya, masih kurang sekali lah bahasa Inggris. Tapi ya kita paksa diri untuk belajar itu nanti bisa. Nah, terus materi terkait prodi ini nanti aku jelasin ya di berikutnya. Ini aku yang coba jelasin tentang paru ya. Nah, terus rajin ikut simposium terkait prodi tujuan ya. Kemudian sertifikat baik kalau sering ikut dulu seminar yang belum model webinar, silahkan dikumpulkan, di scan, terus nanti bisa di print fotokopinya. Dan juga yang udah webinar ya disimpan baik-baik, nanti suatu saat dipakai. Kalau aku sih, kalau emang teman-teman sudah punya tujuan, sudah punya satu arah, pengen gabung apa, nah itu segeralah fokus di itu. Nah, karena biar teman-teman nggak kewalahan juga, karena jujur aja, belajar untuk PPDS itu justru banyaknya adalah sebelum dimulai PPDS. Karena memang setelah kita mulai PPDS itu waktu belajar kita akan sangat sempit sekali. Intinya pada saat PPDS itu justru lebih sering main ke aplikatifnya.
dan kita lebih cenderung hanya menambah-nambahkan ilmu yang memang sudah pernah kita dapat dahulu gitu. Karena kalau kita pengen mengulang dari A sampai Z lagi ketika sudah masuk ke PDS itu agak sulit gitu, harus menyeimbangkan waktu, dan itu yang susah banget di PPDS. Yang di PPDS susahnya adalah mencari waktu, nah itu susah ya. Oke. Nah ini sertifikat penting ya, pelatihan apapun ya minimal PPDS itu punya sertifikat ACLS ya. Apapun itu minimal punya ACLS. Maksudnya selain yang tujuannya mau di lab. Nah kan ada ya yang dokter lab misalkan kayak PKPA itu nggak terlalu dicari sertifikat ACLS. Tapi kalau pengen selain itu minimal lah punya ACLS. Lebih bagus lagi ada ATLS, tapi ATLS kalau di paru nggak wajib sih, cuma bisa jadi nilai tambah juga, karena memang kan di paru itu ada tindakannya juga. Oke, nah terus berikutnya mulailah daftar ketika siap. Nah itu ya, jadi siap nggak siap itu teman-teman yang bisa menilai. Jadi kalau kayak aku waktu itu cara menilai diriku siap atau tidak, ya aku coba kalau paru kan aku sebenarnya sudah belajar dari kemarin-kemarin, Nas. Terus aku tinggal coba lihat persyaratan yang mungkin nih di UNAN nih. Ada TPA sama bahasa Inggris. Nah terus itu aku kejar lah sampai menjelang hari daftar tuh. Nah aku mantep nggak ya di sini, dan juga aku pun minta saran dari keluarga, dari beberapa senior juga ya, minta saran ini kira-kira bisa nggak gitu. Nah terus kalau memang sudah dimantapkan, dan juga pastinya ini ya minta petunjuk ya ke Allah ya, salat istikharah ya, harus yakinkan. Nah ketika hati udah mantep, ya udah coba dulu daftar. Oke, Bismillah, masukin berkas. Nah ya udah kita tinggal mantepin belajar yang lain lagi gitu. Pokoknya harus siap. Kalau emang belum siap, misalkan karena terpaksa atau karena misalkan malu sama teman-temannya kok tinggal belum PPDS sendirian, jangan dulu. Pokoknya siap, karena memang pada dasarnya kita tuh punya jalan sendiri-sendiri. Ada mungkin yang bisa PPDS setelah internship, ada mungkin yang harus menunggu 1 tahun, ada mungkin yang baru nanti misalkan sudah jadi PNS sekian tahun baru PPDS, ada. Jadi memang tergantung. Nah terus juga siap lainnya misalkan seperti finansial ya, mungkin itu ya finansial, mungkin ada yang mau cari beasiswa dulu ya silahkan, nggak apa-apa, karena memang biaya PPDS itu juga nggak murah ya, biaya PPDS itu nggak murah gitu, beda-beda sih tiap univ ya, tergantung, nanti bisa dilihat di masing-masing website itu kisarannya berapa gitu. Dan mungkin kalau yang emang mau mandiri ya itu harus bisa diestimasikan kira-kira biaya pendidikannya berapa, biaya hidup di sana berapa gitu. Karena itu juga kadang bisa jadi pertanyaan nanti pada saat kita di wawancara. Nah terus berikutnya, rekom daerah atau spesialis bisa jadi salah satu pertimbangan, namun bukan acuan mutlak. Nah jadi ini kalau misalkan teman-teman mau meminta rekom ya, mungkin banyak ya cerita, oh ini aku punya rekom dari daerah sini, aku punya rekom spesialis ini. Oke, nah tapi itu sebenarnya tidak menjamin 100%, karena sesungguhnya yang pertama dinilai di ujian PPDS itu adalah tesnya, skornya. Kalau di sini ya, kalau di sini skornya, dilihat dulu skornya. Kalau memang skornya mumpuni, oke, diterima gitu. Dan rekom ini tuh hanya sebagai ibaratnya dalam tanda kutip seperti MOU gitu loh, kayak misalkan rekom daerah berarti teman-teman udah jelas nih, kayak jadi bukti aja teman-teman setelah selesai mau balik ke daerah ini gitu. Nah kalau rekom spesialis kan berarti mengisyaratkannya gini, oh berarti yang bersangkutan dokter ini insya Allah mampu menjalani pendidikan paru dan bisa jadi dokter paru yang berkompeten itu. Nah kurang lebih bunyi rekom itu seperti itu. Nah, tapi ingat kalau punya rekom juga jangan langsung leha-leha ya, karena kita bawa rekom itu kita artinya justru malah ada beban sendiri. Oh, aku nih bawa amanah dari dokter spesialis paru ini. Nah, aku harus ngelakuin yang terbaik. Justru kalau aku nggak ngelakuin yang terbaik,
aku malu gitu, malu sama diriku sendiri, malu sama yang udah ngasih rekom, yang mempercayakan aku gitu ya. Makanya itu, pokoknya rekom jangan jadi pilihan pertama, tapi boleh sebagai tambahan, boleh silakan, penguat data lah ini ibaratnya gitu. Perlu sih, perlu, kalau menurutku sih perlu ya perlu, cuma mungkin bisa salah satu aja rekom daerah atau rekom spesialis gitu. Cuma rekom daerah kan mungkin bersifat lebih mengikat ya, rekom daerah karena harus balik ke daerah itu. Kalau rekom spesialis mungkin ya itu ya, kalau tergantung, kalau misalnya sama dokter spesial ada perjanjian lo balik ke situ ya nggak apa-apa, yang penting nanti gimananya harus jelas ya. Dan ini suratnya juga biasanya surat rekom itu harus suratnya surat resmi ya, maksudnya misalnya dari daerah, mungkin bisa dari Pemda, terus atau dari rumah sakit daerah langsung. Kalau dari spesialis mungkin nanti bisa ada kop apa dari rumah sakit kerja dokter spesialisnya itu, atau bagaimana, atau dari UNIF atau gimana boleh. Nah, terus juga nih penting nih, siap bersaing. Artinya kita nggak boleh dalam tanda kutip tuh kalah sebelum bertanding. Misalkan gini, contoh kayak aku lihat kemarin ya di UNAN sama UGM ya kalau nggak salah tuh, keluarkan list-listnya yang lolos seleksi berkas. Karena memang seleksi berkas itu hampir semua tuh lulus ya. Nah, begitu lihat misalkan kemarin di Paru ada 17, Paru UNAN ada 17. Nah, itu kalau mentalnya sudah down duluan, aduh banyak nih, aku gimana, masuk nggak ya? Jangan mikir kayak gitu, pokoknya coba dulu, yakin kita bisa, urusan hasil itu belakangan gitu. Pokoknya jangan pesimis dulu, kita harus optimis. Caranya pokoknya gimana hasilnya tuh itu urusan belakangan gitu, serahin sama Allah. Pokoknya yang penting kita udah usaha, dan ya udah harapannya usaha itu membuahkan hasil. Dan cuma hasil kan kita pengen yang terbaik, yang terbaik itu kan mungkin nanti Allah lebih tahu ya, lebih tahu kita mau diterima atau belum diterima dulu gitu ya. Dan juga andai kata misalkan mencoba Paru sekali ini tidak dapat, kalau saranku sih jangan langsung menyerah sih, coba lagi karena ya itu, kita harus punya daya saing yang kuat di spesialis ini, di pendidikan spesialis ini. Dan ya pokoknya jangan nothing tulus lah gitu. Kalau di Paru sih kurang lebih ada aturan nggak tertulis, tapi nggak tahu ya itu sekarang masih ada apa, misalkan 2 kali cuma maksimal boleh 2 kali tes, habis itu nggak bisa lagi atau gimana. Tapi kayaknya sih lebih dari itu masih bisa, tergantung univ situ, ada persyaratannya kayak gitu bunyinya. Nah itu kembali lagi ke persyaratan. Nah terus pastikan sehat secara fisik dan mental. Nah ini ya, karena memang PPDS ini meliputi 2 aspek ini ya, kita capek secara fisik, juga kita capek secara mental. Artinya ya capek secara fisik kita banyak yang dilakukan, terutama di Paru ya. Paru tuh banyak sekali sekarang kerjaannya. Paru itu hampir megang semua pasien, bahkan non Paru. Maksudnya sederhananya gini, misalkan kayak ada pasien hamil dengan COVID, itu yang megang Paru, karena kita harus selesaiin COVID-nya dulu, gitu. Dan juga di situ kita ada, ya di situ juga mentalnya juga, aku kan dokter Paru, gimana kok ini, terus juga kita harus bergegas ke sana ke sini, lari ke sana lari ke sini, ada panggilan ini. Karena memang juga Paru tuh apa ya, mungkin banyak yang mikir Paru ini pasiennya dikit. Enggak, Paru itu pasiennya banyak. Justru yang terminal yang dalam tanda kutip pasien menjelang gagal nafas itu mesti manggil Paru. Ya, pasien menjelang gagal nafas itu mesti panggil Paru. Dan kita harus siap, kadang kita dipanggil dari bangsal ujung ke ujung, ya kita harus datang dipanggil kayak gitu. Dan ya residen yang seperti itu, apalagi pada saat masih junior itu artinya kerjaan kita ekstra, kita banyak kerjaan mungkin yang sifatnya menunjang gitu. Misalkan kayak kita harus menyiapkan belangko apa, terus persiapan daftar pasien untuk tindakan apa gitu ya, banyaklah kerjaan non akademik. Tapi memang prosesnya adalah seperti itu, dan bertahap juga nanti kalau, dan masing-masing ada bebannya. Nanti kalau udah senior apa, kalau sudah chief itu bebannya apa, ada, dan masing-masing itu ada bebannya. Dan bebannya itu yang kadang mungkin ya bisa mengaruhi psikis ataupun fisik juga gitu. Karena nggak jarang juga kan PPDS kadang sampai sakit. Ada yang masih diinfus tapi tetap
jaga ada gitu ya. Makanya itu kita harus benar-benar punya fisik yang prima, terutama lagi pandemi ini. Apalagi juga kadang kalau ada teman kita yang tumbang juga karena misalkan COVID, itu juga kerjaan kita bakal makin berat gitu. Jadi ya pokoknya harus benar-benar sehat ya. Oke. Nah terus berikutnya persiapan PPDS paru itu apa aja ya. Kembali pertama ya, minat dan niat ya. Jadi minat kita tuh harus benar-benar, paru tuh harus ada di hati dulu sebenarnya. Ya sebenarnya harus kalau aku ya, mungkin ada sih beberapa yang pengen iseng nyoba ada, tapi ya aku yakin sebenarnya kayak gitu tuh udah ada di hatinya dia pengen paru. Nah kita harus benar-benar nguatin dulu. Kenapa sih paru? Kenapa sih paru? Nah kita harus ada pertanyaan itu di pikiran kita. Kenapa sih paru? Kalau niatnya cuma pengen gaya-gayaan dong, kayaknya dokter paru keren nih gitu. Nah itu jangan. Berarti niatnya cuma sebatas angan-angan aja. Kalau ternyata masuk paru, paru ternyata kayak gini, wah dia nggak jadi pikir paru tuh keren atau apa. Nah harus bener-bener minat dulu. Artinya tahu paru tuh besok kita bakal belajar ini, terus kita bakal ngelakuin ini, tindakan yang ini, terus kemudian prospeknya di paru tuh nanti setelah lulus kemungkinan ini. Nah jadi kalian punya mapping di situ, ada peta dalam pikiran tuh, ada peta yang kalian udah jelas di situ. Aku kalau mau jadi dokter paru aku mau seperti ini. Nah tentunya kalian punya peta pemetaan yang seperti itu akan lebih memotivasi juga gitu. Nah jangan takut bermimpi terlalu tinggi lah ibaratnya ya, karena memang itu kan usaha kita untuk ibaratnya memotivasi diri kita supaya kita bisa ada semangat untuk mau tes. Nah itu ya kalau dari minat dan juga tadi niatnya. Terus juga ini belum aku masukin juga ya. Jadi ya sebelum masuk ke minat itu ya kita harus ya konsultasi dulu dengan keluarga ya, terutama ini lagi masa pandemi. Gimana kalau ambil PDS? Sebenarnya kalau misalkan mungkin banyak ya, aku banyak mungkin bertanya ke orang-orang, mungkin banyak orang-orang juga nanya Kak, kenapa ambil paru sih kan lagi COVID. Justru aku harus bertanya balik, kenapa lagi COVID ini nggak ambil paru? Nah kenapa coba kayak gitu? Nah justru aku mikirnya kayak gini, karena di paru ini kita banyak mendalami tentang COVID ya, terutama lagi pandemi ini. Kita jadi insya Allah kita lebih tahu dalam tanda kutip lebih tahu apa yang ingin kita kerjakan pada pasien dan bagaimana kita bisa memproteksi diri kita lebih aware lah, lebih detail supaya kita bisa terhindar dari COVID. Justru kita yang semakin terdepan, dan juga nggak hanya itu, kita juga bisa menjadi edukator untuk orang banyak juga terkait COVID edukasi ini. Jadi kan manfaatnya banyak ya, maksudnya ini dari pandanganku aja ya, nggak tahu kalau dari pandangan yang lain ya. Jadi manfaat buat diri kita sendiri juga kita bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Karena memang yang aku rasakan seperti itu, karena memang dilihat juga dari statistik di sini ya, di rumah sakit sini, PPDS yang paling sedikit terkena COVID itu justru malah PPDS paru. Nah, mungkin karena juga proteksinya lebih ketat dan juga selain proteksi ketat dan juga mungkin karena kita sering terpapar dengan pasien COVID, herd immunity kita mungkin justru bisa terbentuk lebih cepat juga gitu. Kalau itu sih mungkin perkiraanku seperti itu. Tapi memang statistiknya berbicara juga seperti itu. Nah, jadi nggak usah takut yang mengambil paru, nggak usah takut ini, karena kita bekerja di rumah sakit itu tuh semua area infeksi, rumah sakit itu semua area infeksi. Bahkan sekalian pun zona hijau pun masih kadang suka kecolongan ada pasien COVID. Nah, jadi apapun itu prodinya, maksudnya COVID ini dalam tanda kutip itu bukan, kalau bagiku ya, bukan alasan untuk menunda PPDS. Takutnya kalau teman-teman yang alasannya karena pandemi gini-gini, ya terus kita mau gimana kalau misalkan mau kerja di rumah sakit, toh juga itu
banyak sumber infeksi di sana. Nah, jadi kan ujung-ujungnya sama aja gitu kalau menurutku ya. Jadi memang kita harus kayak itu sampaikan ya ke keluarga, jelaskan maksudnya kalau emang kita minat paru tuh kita pengen belajar ini. Nah, terus mungkin banyak takut juga kayak TB gimana TB. Nah, TB justru di paru kita bisa belajar, kita bisa tahu, oh ini pasien ini kemungkinan TB ini. Nah mungkin kalau di yang lain kita belum tahu spesifik ya, dilalah nggak sengaja pasien ini TB gitu. Malah dan tanda kutip bisa kecolongan. Jadi malah justru kita belajar banyak ya infeksi di sini tuh justru malah kita bisa insya Allah lebih proteksi, dan mungkin ya kalau secara resiko penangani pasien kita memang lebih besar karena kita tahu ini pasien udah sakit ini. Tapi dengan kita tahu pasien udah sakit ini, kita bisa lebih memproteksi diri kita. Kalau aku gitu, karena kita sebagai bagian dari paru menghadapi banyak penyakit yang infeksius gitu. Nah. Terus juga ini ada tadi ini konsultasi dengan keluarga itu penting ya. Oke. Nah, terus kuasai 5 penyakit umum paru. Nah, ini adalah 5 penyakit umum paru ya. Ini aku ceritakan sama konsulenku. Aku sebelumnya internship di RSUD Cilegon ya. Nah, aku diceritakan sama beliau. Jadi sebenarnya di paru itu kita belajar, kita menguasai 5 penyakit umum ini. Ini maksudnya untuk sebelum tes ya, karena ini adalah kompetensi dokter umum. Ya, kecuali CA paru ya. Nah, CA paru artinya kita bisa sampai mendiagnosis, kita bisa sampai menduga ini CA paru. Kita minimal sebagai dokter umum itu harus bisa itu. TB paru pasti udah bisa ya, TB paru tanpa komplikasi ya, TB paru tanpa komplikasi. Asma juga pasti tuntaskan, PPOK minimal bisa penanganan awalnya seperti apa. Kemudian pneumonia juga penanganan awalnya seperti apa. Ada yang 4, ada yang 3 kan pneumonia. Nah, itu harus bisa. 5 penyakit ini tuh harus dikuasai karena pada saat wawancara PPDS pertanyaannya tidak jauh dari 5 ini. Dan pneumonia itu biasanya mungkin kalau lagi sekarang COVID ya, pneumonia COVID ya paling dalamnya. Tapi juga tidak memungkiri bisa jadi yang adalah CAP, HAP ataupun VAP ya, bisa jadi ya. Nah, intinya 5 penyakit ini kalau buat teman-teman yang mau lanjut paru itu benar-benar dipelajari dengan baik ya. Kayak TB paru mungkin bisa baca dari konsensus pemerintah, Menkes ya, itu seperti apa. Asma, PPOK juga itu bisa dilihat dari guideline-nya di asma di GINA, PPOK di GOLD gitu ya. CA paru mungkin bisa, CA paru itu dari mana ya sumbernya? Ada sih dari buku bacaan PDPI ada. Tapi nggak usah sampai ke staging juga, nggak usah. Kalau CA paru yang penting sampai tahu aja. Kita tahu tanda-tanda CA, gimana. Nah, ini ya 5 penyakit ini tuh ruh dasarnya di paru. Oke. Nah, terus belajar dan rajin update ilmu. Nah, di paru ini yang sudah tadi aku bilang, ilmunya ini paru itu terus berkembang. Jadi ilmunya tuh enggak itu aja, enggak satu penyakit aja enggak. Jadi 1-2 penyakit aja enggak. Jadi berkembang terus, kayak misalkan TB ya. TB itu kan ada yang mungkin TB yang next level ya, kayak misalkan TB dengan komplikasi, misalkan TB dengan DILI, terus TB dengan gangguan ginjal, ataupun TB yang resisten obat ya, misalkan yang XDR, MDR. Nah, bahkan kita sebenarnya pasien dengan rifampicin resisten itu kalau paradigma lamanya kan ya ada RR, ada MDR, tapi sekarang pasien rifampicin resisten pun sudah kita bisa tegakkan ke MDR. Jadi makanya itu ilmu itu terus berkembang. Dan juga MDR sama MDR itu terapinya dulu ada masih suntik obat ya, suntik kanamisin sama kanamisin kapreomycin atau kanamisin selama 6 bulan. Nah, tapi sekarang MDR TB bisa tanpa menggunakan suntik. Nah, jadi obatnya bisa oral semua sekarang. Nah, jadi kayak gitu. Misalkan tuh ilmu tuh ilmu di paru tuh terus update terus, bahkan tiap hari bisa beda-beda. Apalagi asma PPOK. Asma PPOK itu setiap tahun terus berkembang. Asma 2020 dengan asma 2021 itu berbeda. PPOK 2020 dengan 2021 itu berbeda. Jadi ya gitu, ilmu di paru itu selalu up to date. Ya. Yang lainnya
juga. Tapi kalau aku lihat di paru ini cukup update, dan memang webinar paru ini bisa dibilang setiap minggu itu ada ya. Maksudnya di samping seperti penyakit dalam ya yang banyak webinar, di paru juga tiap minggu tuh ada. Dan kolegium juga rutin menyelenggarakan webinar setiap ya Sabtu Minggu gitu. Dan di situ mesti ilmunya tuh baru-baru terus, dan mungkin kadang aku heran kok ini bisa ya gini-gini padahal sebelumnya gini. Nah, terus juga kayak modalitas pemeriksaan pun juga sekarang canggih kan, selain udah ada bronkoskopi, ada lagi yang lebih spesifik dari bronkoskopi, cuma mau lihat pleuranya aja, pleuroskopi gitu-gitu. Jadi berkembang dan nggak tahu, mungkin di tahun-tahun mendatang bisa jadi ada yang lebih canggih lagi gitu. Nah, terus juga ya itu intinya harus rajin update, dan kalau bisa menjelang tes tuh ya lihatlah konsensus yang paling terakhir ya. Nah terus di situ juga ada lagi ya yang berikutnya, alasan berjuang. Jadi kenapa kita mau masuk Pak? Kenapa kita pengen berjuang mendapatkan prodi pulmonologi ini? Nah kenapa kita pengen berjuang di situ? Nah, ya salah satunya ya sampaikan aja, nggak apa-apa ya. Kayak misalkan ingin misalkan di tempat saya belum ada dokter paru gitu, atau nah ini juga bisa disampaikan misalkan ya kayak tadi ya ingin mungkin ada yang beberapa yang dalam tanda kutip nyeleneh ya, misalkan saya nggak pengen ada jaga malam lagi. Nah itu bisa aja kayak gitu, coba itu terlalu ekstrim sih kalau saranku. Jadi kayak alasan berjuangnya itu yang ya jawabannya jangan terlalu menye-menye, tapi juga jangan terlalu kaku juga. Kayak misalkan ya boleh lah, kayak kan di tempat saya belum ada dokter paru. Terus alasan lain juga misalkan saya memang sudah tertarik ilmu ini sejak kapan gitu. Nah terus juga ini lagi ada lagi alasan yang bagus, misalkan saya melihat ilmu paru ini terus berkembang dari tahun ke tahun, ada up to date-nya, dan saya melihat di sini ada prospek yang bagus. Nah itu dengan jawaban seperti itu sebenarnya sudah merangkum semuanya. Artinya teman-teman di situ bisa kelihatan teman-teman suka sama paru. Kesukanya kenapa? Karena teman-teman secara tidak langsung menganalisis, oh paru itu penyakitnya ada banyak ya, ada ini. Nah terus juga di situ juga teman-teman ada dalam artian pengen taraf hidup yang lebih baik lah. Nah itu dan bisa dengan kata-kata melihat prospek yang lebih baik, dan juga teman-teman di situ terkesan seperti punya mapping yang bagus juga gitu. Nah itu kurang lebih jawaban, dan itu mungkin bisa dipakai untuk ya ilmu-ilmu yang memang sering, yang misalkan yang masih sering up to date ya saya PPDS yang sering ilmunya up to date tuh pasti ya banyak sih. Nah terus juga alasan berjuang ya lainnya juga teman-teman bisa menentukan sendiri ya. Ini sih sebenarnya jawaban dari hati ya. Kalau dibuat-buat tuh kadang bisa kelihatan gitu. Malah kalau nggak natural tuh bisa kelihatan jawabannya. Kira kayak jawaban saya minat paru, saya suka belajar paru ini sebenarnya itu kayak jawaban klasik sih gitu. Kita harus cari jawaban yang beda ya, kayak tadi contohnya ya. Nah itu boleh, nggak apa-apa. Dan juga alasan sederhana juga bisa pengen balik ke daerah masing-masing, boleh, nggak apa-apa, pengen balik ke daerah ini. Biasanya kalau balik ke daerah ditanya emang dokter parunya ada siapa aja. Nah, kita harus tahu dokter parunya siapa aja di situ. Dan juga pentingnya di sini kalau saran saya itu cobalah kenal dokter paru yang memang ya kalau misalkan teman-teman jadi rekom, ya kenal dekatlah dengan beliau. Terus juga kalau bisa dengan dokter paru lainnya pun bisa tahu gitu, minimal tahu lah ini dokter siapa. Tapi kalau saya sih kemarin ke dokter paru ya saya konsultasi dengan beliau, saya tanya-tanya ya, jadi enak aja. Jadi secara langsung kita kan di situ berarti kita minta saran dengan yang udah jadi sesepuh kita, itu kita bagaimana. Nah, karena memang pada dasarnya nanti setelah kita balik, misalkan kita mau kerja di suatu daerah, itu memang harus ada. Jadi kalau nggak salah nih ya, SIP dokter spesialis itu kan
nanti ada izin dari kolegium. Jadi kalau dokter umum kan cukup izin dari ID aja, dari ID sampai TSP. Nah, tapi kalau di spesialis ada tambahannya izin kolegium. Nah, makanya itu kita ibaratnya sebenarnya harus bisa kira-kira sih mempetakan mau balik kemana, ini kira-kira kolegiumnya bakal nerima apa enggak gitu. Tapi sih kalau di paru sih aku dengar kalau di paru memang karena dokternya masih sedikit, jadi insya Allah sih kalau mau balik kemana saja sih masih bisa diterima gitu. Karena di kota-kota besar ya, misalkan kayak di Jogja tuh dokter paru mungkin masih belum begitu banyak ya, bahkan di rumah sakit ada yang belum ada dokter parunya gitu. Jadi disitulah teman-teman bisa melihat peluang nanti. Dan memang ya paru ini ya gitulah pokoknya, mungkin cuma sekitar paru dan traktus respirasi, tapi itu setelah ditelaah itu cukup banyak sekali ya, 4 tahun bisa bahkan masih ada yang kurang mungkin. Oke. Nah, terus ini ya, ini tentang di PPDS Live itu gimana. Jadi kita tadi ya harus luruskan niat dulu nih. Pertama niat pendidikan tuh ibadah, nah gitu ya tuh. Nah, harus kita luruskan seperti itu. Support dari keluarga tuh penting, karena pada saat kita sedang down, sedang stres, kita harus terus didorong oleh keluarga supaya kita menjadi lebih semangat dalam menjalankan pendidikan. Ya karena itu ya, karena stresornya di PPDS ini bisa dibilang tinggi ya, stresornya itu tinggi. Jadi harus kuat hati, ya kuat hati, kuat iman ya. Dan juga jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur ya. Sama bersedekah ya, kalau bisa ya bersedekah itu lebih baik, karena memang kita nggak tahu kebaikan mana yang kebaikan apa yang akan mendatangi kita berikutnya. Juga mungkin keburukan apa berikutnya akan datang kita. Jadi kita intinya terus melakukan hal-hal positif lah, meskipun kita sedang dilanda kemurungan di PPDS ini. Karena memang itu PPDS tadi ya emang stresornya tuh tinggi ya, maksudnya kita selain dibebankan megang pasien yang banyak, kita juga masih harus menuntaskan kerjaan ilmiah kita. Ilmiah tuh kayak misalkan laporan kasus, lain-lain. Terus juga belum lagi ada laporan jaga pasien, dan juga kadang ada tugas non akademik yang harus kita kerjakan. Nah, itu yang susah dan itu harus imbang semuanya gitu. Nah itu ya kurang lebih ya sistem pendidikan PPDS ya seperti itu. Meskipun terlihat ada SKS, ini misalkan semester sekian SKS-nya ada ini. Oke, secara ini teori itu benar, tapi pada saat menjalankannya kita bisa menjalankan multifungsi. Jadi PPDS itu adalah ya mungkin dulu ada Mas Koas, kita udah kerjaan kita banyak ya multifungsi. Tapi PPDS itu justru ya begitu, saya lihat lebih multifungsi lagi dari itu. Dan juga sama kita nggak digaji ya PPDS itu juga. Terus ya karena ada COVID ini aja sih juga. Oh ya, ini ya kalau PPDS sekarang masih lagi di PPDS tuh kurang lebih seperti itu sistem pendidikannya. Dan juga kita harus bisa merendahkan ego, karena di sini kita kalau kita mengutamakan kepentingan diri sendiri itu susah. Karena di PPDS itu ada sistem gotong royong ya, maksudnya artinya ya kita harus saling mendukung, mensupport. Kalau kita misalkan terlalu egois sama diri kita sendiri, malah membebani banyak orang gitu. Jadi ya itu harus benar-benar merendahkan ego, dan harus bisa berbagi. Nah, terus kuatkan hati juga, dan itu karena dari ke semua sistem pendidikannya seperti itu, memang PPDS ini unik, nggak bisa ditebak. Mungkin banyak yang mikir ya emang PPDS tuh senangnya cuma 2, pas diterima sama pas lulus. Sebenarnya itu ya pas proses pendidikannya nano sekali lah gitu. Intinya harus teman-teman harus benar-benar siap, dan ya gara-gara bisa tanya aja ke senior ya nanti yang udah lagi PPDS gimana sih rasanya PPDS gini. Gak apa-apa, cerita-cerita aja biar ada gambaran gitu, karena memang kalau takutnya belum ada gambaran, takutnya nanti kagok pas udah masuk ke PPDS kayak gini gitu. Terus ada slide lagi kayak. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini kalau ada tanya jawab atau gimana, saya ngikut Dr. Faisal aja.
Oke, saya kembali ke Dr. Faisal ya. Oke, baik, Dr. Andika. Terima kasih atas waktunya. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan bisa mengajukan secara langsung atau raise hand atau via chat. Ya, mungkin peserta di sini sudah Langsung. Putus-putus, Dr. Faisal. Oh iya, koneksi saya kurang bagus. Monggo kalau ada. Halo. Recording in progress. Dr. Tika. Sudah jelas? Sudah jelas suara ya? Sudah. Oke. Oke. Silakan Peserta yang ingin bertanya. Oh ya, Dokter Dika, ini saya mengabarkan ya di sini teman-teman banyak yang minat sama pulmo. Bahkan ini sudah ada beberapa peserta yang sedang apply, Dokter Dika, apply di PPDS Pulmonologi ya, beberapa kampus, ada yang bukaan di UNS juga ini, lagi proses seleksi. Nah, satunya kemarin saya ngobrol sama ada Dr. Aziz. Dr. Aziz ini ternyata kakak tingkat saya di Asalam dulu. Insyaallah. Ya, sambil menunggu pertanyaan, ngobrol-ngobrol sedikit boleh. Nih dulu, gimana sih yang paling mendebarkan itu kan proses wawancara ya dok ya? Nah itu mungkin boleh sedikit diceritakan gimana proses wawancaranya, pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, terus apa aja sih yang kira-kira bakal ditanyain ketika proses wawancara itu? Terima kasih Dr. Faisal. Oke, jadi pas wawancara itu ya yang ditanya pertama ya motivasi kita kenapa mau masuk pulmo, kenapa alasan kita memilih pulmo, dan juga setelah itu alasan kedua adalah kenapa kita memilih univ yang kita tuju gitu. Kenapa milih UNAN, kenapa milih UNS, kenapa milih UNER. Nah itu biasa pertanyaan pertama kurang lebih seperti itu. Nah terus pertanyaan berikutnya biasanya pertanyaan tentang kemarin tentang keilmuan ya, tentang keilmuan. Jadi kemarin saya ditanya tentang TB dari A sampai Z ya, itu macam-macam. Ada teman saya yang ditanya tentang COVID, ada yang ditanya tentang asma ya, tentang 5 dasar tadi penyakit paru itu. Nah, saya ditanya ya tentang TB, mulai dari definisinya seperti apa, kemudian dikasih kasus kira-kira bagaimana ingin penanganannya gitu. Nah, terus juga kita ditanya tentang minat. Jadi PPDS itu juga sebetulnya ajang untuk mencari bakat ya. Jadi teman-teman minat dan hobinya itu apa, nanti bisa disampaikan, misalkan suka main futsal atau suka jago masak atau apa, nah itu ya bilang aja, nggak apa-apa. Misalnya jago editing poster video, nah itu bilang aja, sampaikan aja nggak apa-apa. Nah terus juga ditanya tentang ada kayak studi kasus gitu. Studi kasus itu studi kasus pada saat keresidenan ya, misalkan ini kan lagi pandemi, misalkan ada teman kita yang sakit, itu kira-kira bagaimana kita menyikapinya, apakah kita cover jadwal jaganya atau bagaimana. Nah itu nanti akan ditanya seperti itu, dianalisis juga. Dan pertanyaannya itu ada campur-campur, jadi ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tergantung dari pewawancaranya. Dari konsulan kita ingin menanyakannya via Indonesia atau Inggris, jadi itu enggak bisa ditebak. Ada yang ditanya tentang, misalkan ada yang di bagian tentang patofis ya, tentang penyakit, bahasa Inggris semua. Ada yang ditanyakan tentang minat pakai bahasa Inggris, ada yang ditanya tentang apa pakai bahasa Inggris. Nah itu
nggak sampai jawab aja sebisanya dan nggak harus bahasa Inggris. Yang penting tuh grammar sih urusan belakangan, yang penting bisa dimaknai, dipahami mau menyampaikan apa. Dan juga ditanya tentang kita mau balik kemana tuh juga ditanya ya. Nah ini setelah balik, setelah lulus mau kemana gitu, nah itu juga ditanya. Nah pokoknya jangan sekali-kali jawabannya kalau syarat itu jangan, misalkan jangan jangan gitu ya, maksudnya jawaban harus tegas, artinya kita harus menyampaikan apa yang udah ada di pikiran kita tuh langsung sampaikan aja, tapi juga jangan sampai keceplosan yang salah yang disampaikan. Dan juga harus tegas lah, intinya jawaban kita tuh kelihatan tegas. Nah, misalkan tanya Dika siap ini, siap dok. Nah, jangan terlalu bengong kan, ya gitu jangan. Intinya kita harus tegas dan meyakinkan pewawancara bahwa kita tuh layak untuk mengenyam pendidikan di sini. Ya, kurang lebih itu sih Dokter Faisal yang kemarin ditanyakan, ya sekitar 15 menit lah. Sama juga ini ditanya tentang kemampuan finansial itu juga ditanya bagaimana, karena kan PPDS ini tadi sudah saya bilang juga maksudnya masih pendidikan, artinya ada biaya pendidikan yang harus kita miliki sekian untuk supaya sewaktu-waktu enggak jadi alasan kita berhenti pendidikan karena tidak ada dana gitu. Ya mungkin itu aja Dokter Faisal. Oke, terima kasih Dokter Dika. Ini ada pertanyaan dari Dr. Siva terkait dengan perizinan ya. Seperti kita tahu mungkin di beberapa kota masih ada sedikit clash antara penyakit dalam dan pulmo. Apakah harus izin ke penyakit dalam pulmo di kota tersebut ketika ingin mendaftar BPJS, dan apakah harus memiliki publikasi ilmiah? Itu mungkin bisa disaringkan Dokter Atika, silakan. Mute. Dokter Atika masih di mute, jadi unmute dulu. Oke, ya ini sebenarnya pertanyaan yang cukup sulit ya Dokter Faisal, yang pertanyaan pertama. Nah, ya intinya ya semoga saya nggak salah ngomong ya. Intinya gini, kalau kita ya intinya kalau sampai sini pertanyaannya mau tanya apa sebelum daftar BPJS perlu izin ke dokter interna di kota tersebut. Nah, ya mungkin kalau misalkan itu memang sama sekali belum ada dokter paru, boleh, nggak apa-apa, silahkan diskusi dengan dokter internanya. Tapi kalau misalkan sudah ada dokter paru, cukup ke dokter paru aja. Jadi nggak usah ketemu lagi dengan dokter internanya. Gitu. Mungkin kalau masih pertama bisa ya pamit baik-baik. Intinya kan saya pengen ini melanjutkan paru di sini karena memang kebutuhannya belum ini. Ya, sebaiknya sih kulon nuwun dulu kalau memang belum ada. Dan biasanya cukup ke sesepuhnya aja atau yang kira-kira bisa saling berdiskusi seperti itu, karena memang ya ilmu kita ini sebenarnya bersinggungan ya. Sebenarnya kalau dibilang sih sekarang, kalau ya kebetulan saya karena udah di paru aja ya, jadi melihatnya justru udah tidak bersinggungan, karena memang di penyakit dalam ini kan subdivisinya banyak, dan di penyakit dalam yang khusus untuk menangani bagian paru itu kan yang di bagian ada divisi pulmonologi, di konsultan pulmonologinya. Dan sebenarnya pun kalau di sini ya, di sini saya lihat di pendidikan di sini itu, saya melihat dari sistem pendidikannya ya. Jadi di sini kalau tidak salah tuh residen penyakit dalam yang ambil residen penyakit dalam yang stase. Jadi stase pulmonologi itu stasenya hanya berkisar 4 bulan, dan stase pulmo ya, maksudnya stase pulmo ya, artinya di bidang mereka, dengan konsultan pulmo mereka. Dan di paru ini kita bahkan belajar paru aja 4 tahun. Jadi mungkin di situ teman-teman bisa melihat yang lebih spesifik mempelajari tentang paru itu siapa. Nah kan karena di
ya di paru ini kita benar 4 tahun tuh kita benar-benar mengulik-ngulik tentang paru lebih dalam, dan yang kita bandingkan dengan yang 4 bulan itu tentu kan akan berbeda ya. Ya mereka dari penyakit dalam juga belajar, cuma lebih spesifiknya lagi itu adalah di kita ya. Jadi itu ya, yang penting bisa saling menjaga kerukunan saja gitu kelak ketika lulus ya. Ya jangan sampai kejadian nanti akan rebutan pasien, karena memang semuanya udah ada porsinya masing-masing, dan ketika nanti kelak sudah jadi dokter spesialis kita harus bisa menempatkan diri kita ya. Berarti kalau kita di dokter paru ya udah kita dokter paru aja gitu, kalau penyakit dalam mungkin bisa menangani yang lainnya ya. Intinya bisa menjaga kerukunan ya. Nah, jawabnya jadi kemana-mana ya. Oke, pertanyaan kedua itu tadi masih dokter Siva ya. Dokter Siva tadi bertanya, adakah syarat harus buat publikasi atau paper sesuai bidang PPDS? Oh iya, ini ya jadi nilai plus ya. Nggak ada itu syarat nggak tertulis sebenarnya. Tapi kalau kalian punya itu akan jadi nilai plus banget, dan konsulen tuh biasanya senang. Bahkan konsulen aja melihat kita punya sertifikat seminar ya, simposium terkait misalnya pulmo tuh beliau udah senang banget. Artinya kita di situ menunjukkan minat kita, keseriusan kita untuk daftar di situ. Apalagi kalau kita punya paper yang memang sesuai dengan bidangnya tersebut. Misalkan mau ambil paru, ada misalkan ada forum paru, ketika ada call for abstrak masukin aja, nggak apa-apa. Maksudnya perkara urusan menang, urusan kalah itu penting teman-teman udah pernah mempublikasikan di situ, sudah pernah ikut event itu, dan itu akan jadi nilai plus, nilai yang apa ya ibaratnya ya, intinya nilai yang menurutku cukup berharga banget gitu punya paper. Artinya di situ karena konsulen itu banyak yang suka nanti ngajak ikut penelitian juga gitu, dan mesti kita nanti akan lebih ditanya juga tentang ini prefer suka penelitian karena itu kadang juga bisa ditanya. Crop ya dengan cara tekan ALT. Udah bagus sih, nggak apa-apa. Bagus kalau bisa punya itu lebih baik. Kemudian tarik ke atas. Berikutnya udah Dokter Faisal, itu pertanyaan dari Dokter Siva. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Dr. Aziz terkait dengan pengalaman track record. Kalau misalkan dulu udah pernah daftar di prodi lain, terus kemudian belum terima, terus daftar pulmo, apakah itu jadi catatan negatif gitu dok? Oh, mengurangi penilaian atau gimana dok? Dokter gimana? Oke, terima kasih Dokter Faisal ya. Oke, Dokter Aziz, coba saya jawab ya. Apakah riwayat yang daftar prodi lain menjadi nilai negatif? Nah, sebenarnya nilai negatif itu maksudnya gimana ya? Kalau menurutku sih enggak ya. Kalau menurutku enggak. Dan itu lagi tadi aku pernah melihat, soalnya ada syarat cuma boleh 2 kali daftar di seluruh prodi ini di Indonesia gitu. Nah, artinya bukan menjadi nilai negatif ya kalau aku pandang. Jadi lebih kepada riwayat mendaftar di prodi lain itu kayak kita punya kupon. Misalkan kita punya kupon cuma 3. Nah, kalau kupon itu kita pakai sekali dan kita lolos nggak apa-apa. Tapi kalau kita sekali 1 kupon nih kita gagal, kita masih punya 2 kupon. Jadi sebenarnya itu nggak jadi nilai negatif, nggak jadi nilai negatif. Justru yang aku bilang, justru itu bisa kita pandang sebagai hal positif. Artinya ini anak yang mau daftar PPDS nih bener-bener niat nih, dia bener-bener niat nih. Maksudnya dia kemarin belum dapat, tapi dia mau coba lagi gitu. Nah, mungkin dia bisa lebih baik dari sebelumnya gitu. Dan juga kan kita nggak tahu kan, kita maksudnya dalam tanda kutip yang belum lulus di percobaan pertama ya, kita nggak tahu kan, nggak lulusnya itu karena apa, kita nggak tahu kan. Jadi kita nggak bisa menilai itu sesuatu yang negatif atau nggak juga sih. Kalau aku sih ya jangan dinilai negatif, karena kalau kita negatif auranya sudah
sudah nggak ada semangat malah nanti. Pokoknya ya misalnya positif thinking aja, oh mungkin kemarin nilaiku kurang, jadi aku harus coba lagi, nah, gitu. Nah kita kan nggak, karena kita emang karena hasil penilaian PPDS itu setahu aku nggak pernah dipublish ke umum gitu, jadi kita bahkan nggak tahu kekurangan kita pada saat itu tuh apa gitu. Nah just kita cross check aja, misalkan oh kemarin kelihatan oh nilai TOEFL-ku masih segini ya, oh, mungkin aku harus ningkatin lagi nilai TOEFL-ku buat persyaratan di awal gini-gini. Terus aku harus apa kemarin TPA-nya kok kayaknya aku masih banyak yang lemah ya di sini-sini, belajar ini lagi. Nah, itu intinya setelah belum dapat di pertama itu, kita coba re-evaluate diri kita, apa yang kita butuhkan untuk selanjutnya gitu. Jadi jangan buat yang teman-teman yang sudah pernah mencoba mendaftar namun belum berhasil, ya jangan berkecil hati dulu ya, karena kita masih punya kesempatan untuk daftar ya. Pokoknya kalau di Paru ya itu, di Paru aku lupa ingat ya, maksimal 2 kali atau berapa, atau mungkin tidak ada. Kalau nggak salah itu kan ada kayak misalkan kayak apa ya, prodi apa itu, pokoknya maksimal 2 kali daftar prodi ini di seluruh Indonesia. Artinya misalkan daftar misalkan di UI tidak dapat, terus daftar di lagi di UNER tidak dapat, terus yang daftar ketiga nih udah nggak bakal bisa dapat gitu. Nah itu nggak tahu juga sih berlaku atau enggak ya di Paru ya. Aku juga lupa ingat gitu. Yang penting ya itu tadi ya, bisa tanya juga ke senior yang memang ada di situ. Misalkan mau di UNAN, mungkin yang minat lanjut UNAN bisa tanya aku. Mau nanya lanjut UNER, nanti siapa nanya UNS, lanjut tanya ke seniornya gitu. Jadi saat seperti itu bisa tahu. Jadi ya kita pokoknya bersaingnya harus kuat lah. Kita harus punya daya juang dan daya saing yang tinggi. Begitu, Dr. Aziz. Ya, Dr. Faisal, saya kembalikan. Oke, terima kasih Dr. Andika atas jawabannya. Mungkin berhubung waktu sudah pukul 9 lebih ya. Waduh, kemalaman ya, maaf ya. Pertanyaan lagi, sudah bergabung di grup PPDS Pulmo. Sebenarnya sudah kami kirim email ya untuk bahan-bahan belajar, tapi nanti akan ada update dari Dr. Andika. Sudah saya terima filenya terkait dengan guideline Pulmo terbaru yang bisa digunakan untuk belajar teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Dan jangan lupa untuk teman-teman, kami membuka donasi untuk kegiatan proyek sosial dari Dr. Care. Insya Allah kita akan adakan masal insya Allah bulan Juni ketika nanti sudah donasi terkumpul. Tetap stay tune di Dr. Care karena kita akan adakan banyak sekali obrolan-obrolan diskusi yang menarik. Selain mungkin PPDS Pulmo, ada PPDS Kardio, Opsin, Internal dan sebagainya. Kami juga sedang menyiapkan untuk ACLS preparation bagi teman-teman yang belum mengikuti ACLS workshop ya. Untuk event terdepannya seperti itu. Jadi, terima kasih sekali Dr. Andika atas waktu yang sudah diluangkan. Ya, saya sangat senang sekali jadi sahabat beliau dari awal, bersama-sama berjuang. Dan beliau fokusnya di Pulmo luar biasa. Semoga kita semua bisa sukses mengikuti jejak Dr. Amin ya rabbal alamin. Menutup acara pada malam hari ini, marilah kita sama-sama baca bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kedatangannya semua peserta. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.